Assalamualaikum. Kok kurang semangat? Yang semangat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalian sehat-sehat ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu Bapak akan mengabsensi ya. Tolong kira-kira teman kalian pada hari ini yang tidak hadir siapa? Tolong ketua kelas, ada ketua kelas kasih tahu untuk menyingkat waktu. Siapa? Kianu. Kenapa Kianu? Kianu sakit ya. Siapa? Siapa nak? Syahid. Nama lengkap nak? Siapa nak? Syahid. Ya. Sakit juga? Izin. Siapa lagi? Sudah. Hanya 2 yang tidak hadir ya. Oke. Sekarang 17. Siapa? Putra Algani juga nggak masuk. Kenapa keterangannya? Sakit ya. Putra Algani. Oke, selesai. Semoga teman kalian yang sakit disembuhkan Allah Subhanahu wa taala sehingga besok bisa bergabung bersama kita nah ya. Oke ya. Anak-anak, perhatikan materi kita hari ini adalah kita akan belajar apa, Pak? tentang membangun masa depan bersama kekuatan kolaborasi ya. Jadi materi Bapak hari ini coba dengarkan dulu ya. Ini mouse nggak enak banget sih. Oh ya, saya ini dulu ya. Oke, materi kita kali ini ya, pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran tentang kolaborasi dalam produksi konten digital ya. Kolaborasi produksi tentang konten digital ya. Oke, Nana coba perhatikan. Sebelum kita memulai, Bapak mau bertanya nih, siapa yang tahu tentang pengertian kolaborasi digital? Ada yang tahu nggak? Ayo, apa itu kolaborasi? Apa? Kerja sama. Ada lagi yang ingin menambahkan pengertian kolaborasi? Ada? Nggak ada? Oke. Yang berikutnya, kalau tidak ada, yang kedua, siapa yang tahu mengapa kolaborasi itu penting dalam industri kreatif? Ada? Ya? Bisa saling tukar ide. Ya, benar. Jadi berkolaborasi, kenapa itu sangat penting? Karena saling bertukar pendapat, saling bertukar ide, ya. Kira-kira itulah, kira-kira. Yang berikutnya, sebelum kita memulai, mari kita sama-sama coba kita simak, ya. PPT yang akan Bapak sajikan yang pertama tentang ya, membangun masa depan bersama kekuatan kolaborasi, ya. Jadi apa itu definisi kolaborasi? Jadi kolaborasi itu adalah sebuah proses ya, bekerja bersama antara 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama ya, secara lebih efektif dan efisien. Ini adalah upaya kolektif yang menghasilkan sesuatu yang lebih besar dari jumlah bagian-bagiannya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, saling melengkapi. Ya, mungkin di antara kita dalam satu tim, ya, pemikiran kita tidak sampai. Karena kita bekerja dalam tim, maka kita saling melengkapi. Ya, bayangkan sebuah tim musik, setiap instrumen memiliki perannya. Ya, begitu juga dalam kolaborasi.
Keunggulan satu anggota dapat menutupi kekurangan anggota lain. Nah, ini menciptakan harmoni yang produktif. Ya. Yang berikutnya, kontribusi. Nah, kontribusi yang beragam. Jadi dalam kolaborasi, setiap individu membawa ide, keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya yang unik yang mereka miliki. Nah, kekuatan inilah yang menciptakan sinergi yang mendorong inovasi dan solusi yang lebih komprehensif. Makanya ya dibutuhkan kerja tim. Nah, sebelum kita melanjutkan, coba kita simak ya video yang akan Bapak tayangkan berikut ya. Coba kita saksikan tayangan video ini. Ini di close dulu. Oke, kita masuk video. Ya, coba perhatikan, simak. Oke. Ya, anak-anak, apa yang dapat kalian petik atau ambil hikmahnya dari video tadi? Kerjasama. Ya, di dalam sebuah organisasi, ya, di dalam sebuah organisasi, di situ kan ada orang-orang atau banyak orang-orang kita berkolaborasi. Di dalam berkolaborasi, tidak semua orang itu mempunyai pandangan yang sama. Ada yang orang di dalam satu kelompok, mungkin ada yang hanya ingin ikut andil tapi tidak mau berusaha. Salah satu contohnya adalah tadi, ya, yang duduk doang sambil gitu. Dia seolah-olah ingin ikut bekerja sama, tetapi tidak banyak peran yang dihasilkan olehnya. Ya, ada juga di dalam sebuah organisasi. Ini dalam sebuah organisasi. Nah, organisasi itu kan berkumpulnya orang-orang dalam berkolaborasi ya untuk mencapai suatu tujuan. Ada orang yang mau ikut di dalam tim, tetapi mau enaknya doang. Bahkan ada yang mau menghancurkan. Contohnya tadi yang datang belakangan, ya. Dia datang untuk menghancurkan organisasi, masuk, bukan untuk menghancurkan organisasi. Bagaimana organisasi ini mau maju kalau di dalam tim kalian ada orang yang seperti itu?
Nah, makanya kita sebagai ketua tim atau ketua kelompok atau pemimpin di dalam tim harus bisa menilai mana yang bisa diajak kerjasama dan mana yang tidak bisa diajak kerjasama. Kalian pernah nggak disuruh oleh guru untuk memilih kelompok? Ada? Ada. Jangan salah pilih kelompok. Tetapi ada guru yang menentukan kelompoknya, guru itu sendiri. Ada yang seperti itu. Kenapa? Mungkin maksud guru tujuannya kalau ada siswa yang pasif, yang diam saja, mungkin akan ikut termotivasi ya dengan dimasukkan kepada tim yang sangat inovatif, yang kreatif, dia tunjuk. Tapi kalau berdasarkan keinginan kalian yang untuk memilih teman-teman kalian sendiri, saya rasa orang-orang yang seperti pasif tadi tidak akan ada kelompoknya. Ya. Jadi sangat baik ya contoh video pembelajaran tadi ya. Di dalam sebuah kolaborasi. Artinya kolaborasi itu saling bekerja dalam satu tim, dibagi ya. Kerja kita sebagai apa? Itu ketua kelompoknya nanti yang membagi. Ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau tadi pengertian kolaborasi sudah kita bahas ya. Yang berikutnya adalah ciri-ciri utama kolaborasi yang efektif. Jadi di dalam kolaborasi pun ada kolaborasi atau kerja tim yang efektif, ada juga yang tidak efektif. Yang pertama, ciri utama kolaborasi yang efektif, yang pertama adalah tujuan bersama yang jelas. Ya. Jadi di dalam organisasi atau kerja tim tentu kita mempunyai tujuan. Jadi setiap anggota tim harus sepenuhnya memahami dan berkomitmen pada satu visi dan misi yang sama. Ini adalah kompas yang menuntun setiap langkah kolaborasi. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kerjasama aktif dan komunikasi. Jadi kolaborasi membutuhkan interaksi dinamis. Ya. Artinya interaksi dinamis itu adalah interaksi yang berubah-ubah. Ya. Tidak selalu monoton. Ya, kita berinteraksi hanya pada satu orang saja, tetapi berinteraksi pada kelompok yang lainnya. Itu maksudnya. Nah, komunikasi yang terbuka. Jadi kita selalu membuka peluang. Komunikasi yang kita bangun adalah komunikasi yang terbuka terhadap semua kelompok. Artinya terbuka di sini adalah kalau kita mempunyai ide, tidak hanya satu orang yang kita kasih tahu, tapi kita kasih tahu seluruh tim. Ya, itu yang dimaksud dengan terbuka. Dan koordinasi yang bertujuan, yang berkelanjutan. Ini seperti orkestra di mana setiap musisi mendengarkan dan merespon satu sama lain. Ya. Yang ketiga adalah pemberian peran yang jelas di dalam kolaborasi. Harus ada peran yang jelas. Tidak peran itu hanya dilakukan oleh satu orang. Nah, makanya kita sepakati di dalam tim kolaborasi. Nanti kalian akan saya bentuk kelompok. Setiap satu baris ini adalah satu tim nanti ya. Kalian buat sebuah kerja tim kelompok ya. Pemberian tugas masing-masing. Setiap individu memiliki tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan keahlian mereka ya. Ini memastikan efisiensi dan memaksimalkan potensi setiap anggota. Kalau kalian lihat contoh kolaborasi yang bagus itu di mana? Dia di grup musik. Di grup musik itu kerja timnya sudah sangat baik. Ya, keahliannya sudah terbagi-bagi. Tugas si drummer, tugas si vokalis, tugas gitaris, ya. Sudah terbagi dengan baik sehingga menghasilkan ya grup musik yang bagus. Ya, itu kelihatan banget tuh. Ya. Salah satu saja yang tidak bertanggung jawab di dalam melaksanakan tugasnya, maka grup musik itu akan pincang. Ya. Oke, yang berikutnya adalah yang keempat, pengambilan keputusan bersama. Ya. Jadi keputusan krusial diambil melalui diskusi atau musyawarah dan konsensus. Ini memastikan setiap suara didengar dan setiap perspektif dipertimbangkan ya. Yang kelima adalah tanggung jawab kolektif. Tanggung jawab kolektif ini maksudnya apa? Tanggung jawab bersama. Dalam kolaborasi, keberhasilan adalah
milik seluruh tim, bukan individu. Setiap anggota memikul tanggung jawab atas hasil akhir, memperkuat rasa kepemilikan dan akuntabilitas. Nah, ini adalah ciri-ciri utama di dalam kolaborasi yang efektif. Mengapa kolaborasi itu penting? Ya. Mengapa kolaborasi itu penting? Tujuan dan manfaatnya, ya. Solusi lebih baik dan inovatif dengan berbagai sudut pandang. Jadi tim dapat menghasilkan solusi yang lebih kaya, lebih kreatif dan lebih efektif daripada upaya individu, ya. Nah, efisiensi waktu, ya. Efisiensi waktu sumber daya dengan membagi tugas dan memanfaatkan keahlian, proyek dapat diselesaikan lebih cepat dan dapat memanfaatkan sumber daya yang optimal. Yang berikutnya, pengembangan diri dan keterampilan. Melalui interaksi tim, kalian akan meningkatkan kemampuan sosial, komunikasi, dan juga belajar berpikir dan keahlian rekan-rekan. Yang berikutnya, peningkatan kreativitas, ya. Jadi dengan peningkatan kreativitas, pertukaran ide yang bebas dan dukungan tim memicu lingkungan yang kondusif untuk munculnya gagasan-gagasan inovatif dan terobosan baru. Baik anak-anak, ini penjelasan singkat ya. Untuk selanjutnya, nah ini ada ya kolaborasi contoh nyata ya, kolaborasi. Contoh misalnya proyek video pembelajaran ya. Siswa berkolaborasi untuk membuat video pembelajaran yang menarik ya, di mana setiap orang berkontribusi dalam riset, penulisan naskah, pengambilan gambar hingga editing. Yang berikutnya ada tim desain dan kreatif. Ada tim desainnya, ada tim kreatifnya. Jadi ada seorang ilustrator, ada orang editornya, dan ada penulisnya juga. Ya, naskah, penulis naskah bersatu untuk menciptakan konten visual yang harmonis dan pesan yang kuat. Setiap peran saling melengkapi untuk hasil akhir yang superior. Ya, yang berikutnya guru dan siswa. Proyek kelas misalnya, guru dan siswa bekerja sama dalam proyek kelas seperti membuat kebun, ya, kebun sekolah atau pameran seni, di mana perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dilakukan bersama. Nah, contoh kolaborasi nanti kalian di dalam kegiatan kurikuler, ya, kurikuler yang kemarin mungkin yang sudah dibagi kelompok, ya, oleh Bu Gita, ya. Nah, itu adalah contoh daripada tim kolaborasi, di mana setiap anggota nanti tolong kalian bagi peran masing-masing. Nah, sekarang kita belajar anak-anak, kita akan belajar ya memanfaatkan kolaborasi, belajar berkolaborasi di dalam membuat apa namanya kemarin tugas kita? Bukan, infografis. Nah, sekarang kita belajar, kalian coba Bapak tugaskan kalian sekarang ya, kita belajar membuat sebuah infografis ya tentang stunting. Apa? Stunting itu apa? Kamu cari penyebabnya saja, penyebab stunting. Dan setelah kalian ketahui penyebab stunting, ya, kamu cari di di Google boleh, karena kita sekarang berkolaborasi juga dengan Google, ya. Boleh nggak Pak kita berkolaborasi dengan Google? Boleh. Boleh nggak Pak kita berkolaborasi dengan AI? Boleh. Artinya kita di sini berkolaborasi juga dengan aplikasi. Aplikasi apa yang akan kalian gunakan di dalam membuat? Contohnya nanti misalnya infografis, ya. Coba sekarang kalian bagi tim ya, tim yang sudah ada, yang sudah dibentuk oleh Bu Gita sekarang ini ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nanti di dalam setiap tim harus ada ketua kelompok. Dalam setiap kelompok coba kalian bagi tim-timnya masing-masing. Siapa yang mencari informasi tentang misalnya mencari tentang desain, inisiatif desain gambarnya, atau
gambar sketsanya siapa yang sketsa gambar. Yang kedua, siapa yang edit dengan menggunakan kampanye, siapa video apa namanya editor videonya, ya, atau fotografernya atau videografernya siapa. Kalian atur aja dalam satu tim ya. Oke, sekarang Bapak minta kalian bekerja sama di dalam membuat infografis tentang stunting. Dalam satu kelompok ada satu infografis yang dihasilkan. Paham ya? Paham. Oke, silakan kalian nyalakan komputernya. Oke, Pak. Kalian buka Canva-nya, boleh menggunakan aplikasi Canva, boleh menggunakan aplikasi CapCut kalau kalian ingin menggunakan CapCut-nya. Silakan. Kalian buat infografisnya ya. Bukan saya, Pak. Ya, kalian bagi kelompok dulu ya, bagi tim ya. Jadi yang kalian bagi adalah Kesini dulu. coba dibagi peran dulu masing-masing ya. Ya, kalian buat dengan ukuran A3 plus ya. Ya. Kalian boleh berkolaborasi mencari informasi dengan menggunakan Google. Ukuran A3 itu seperti apa?
berisik ya. Oke anak-anak perhatikan, mengingat waktu yang sudah mendekati habis ya, Bapak akan menyimpulkan dari kegiatan proses pembelajaran kita pada hari ini. Dengarkan. Jadi kesimpulannya adalah pembelajaran kolaborasi membantu kita lebih efektif dalam bertukar ide, ya, bekerja sama dan menyelesaikan tugas secara bersama. Melalui kolaborasi, siswa tidak hanya memahami materi lebih baik, tapi juga mengembangkan kreativitas, komunikasi, dan kemampuan bekerja sama dalam tim. Ya, jadi itu gambaran manfaat daripada kolaborasi. Ingat waktunya, mungkin cukup ya materi kita kali ini. Nanti kita ketemu lagi di dalam proses pembuatan video yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.